نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Agung Tipayun Langgar sami-sami menjaga puja saudara puji kehadiran Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina Yesanten orang masih dibakar nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sabar. Alhamdulillah orang biasa melaksanakan rutina anu sasasi kamari kajian penginten. Tapi alhamdulillah kajian aku menerupi amal-amal biasa dilaksanakan di sasi amal. Mudah-mudahan kumpulan orang dunia kita seluruh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam mulia tetap diunsurkan, dikucurkan, dibocorkan, kajian orang sadaya. Habibullah Sayyidul Alamin Taqul Alam Semesta Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saudara, ibu-ibu atau beribadah studi hormat sangat dimuliakan Allah. Seperti biasa saya baca karantan supaya selalu barokah orang awas dan gelar Asmaul Husna. Kirim satas Asmaul Husna orang awas salawat dirulihan salihan dan salawat aliyah dua lihat salawat cinta. Ya
wa husnul khawatim wa yustasqa Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu saudara, hari ini materinya spesial. Spesial. Apa yang menjadi spesial? Karena suasananya masih suasana Idul Fitri, suasana Lebaran, gitu ya. Dan acaranya itu ada tambahan yang saya lihat, kayaknya itu halal. Pertanyaannya, Ustaz, namun hari halal bihalal. Kita harus paham dulu apa itu halal bihalal. Baik, nanti kita akan coba buka apa itu halal bihalal. Kemudian filosofisnya apa? Itu yang paling penting. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Master of Ceremony MC kita hari ini, alhamdulillah semangat luar biasa ya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya. Kemudian para ustadzah alhamdulillah Ayah RW, alhamdulillah, mudah-mudahan orang sadayana yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum masuk ke halal bihalal, ibu-ibu semua, saya
itu mulanya dari daerah Jawa ke sana gitu ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Supaya barokah saya akan baca dulu. Karena walaupun saya lahir di Cianjur, asli Cianjur, orang Cianjur, tapi belajar bahasa Jawa. Mudah-mudahan ini jadi barokah untuk orang Jawa. Pilih Abdul Lemah, mana dikoreksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insun iki salah kita kanjeng Nabi Rasul. Hale nuwunaken pitulung lan ngawak barokah. Kalayan nyebat ing jenengan bab kamu kulaken ing piro-piro sifat kapangeranan ora ing liyane. Sifat Allah Ar-Rahman kang paling nikmat ya Allah kalayan nikmat kang gede-gede dalam dunia dan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim kang paling nikmat ya Allah ing dalam akhirat parakon. Apa sebut? Orang terjemahnya, orang tafsirnya, mudah-mudahan barokah. Ia jarang diceritakan ini, khusus untuk ibu-ibu pesta. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa sebelum masuk ke halal bihalal, biasa dina acara halal bihalal atau acara apapun itu setelah Idul Fitri, biasanya kita menemukan yang namanya ketupat. Soalnya ketupat bahasanya itu kupat. Nah, filosofisnya Bapak Ibu kalau sampai anak subuh gitu. Nah, filosofisnya kupat itu di Jawa itu ada singkatan apa kupat itu? Laku yang papat, laku anu opat, ngaku anu opat, katanya kupat. Ini filosofisnya dulu ya. Nah, Pak Ustadz, ini kan kiri. Yang mana yang kupat itu? Laku yang papat, yang kupat itu. Yang pertama, makanya kupat itu segi opat. Itu filosofisnya dalam banget. Mana yang kupat itu? Yang pertama, lubar. Nah, lubar itu apa? Lubar itu selesai. Bahasa kita itu selesai. Maksud selesai bagaimana? Selesai kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Makanya lubar. Selesai. Cuma bedanya, kalau zaman dulu orang salafus saleh, para sahabat itu ketika lubar, ketika selesai mereka menangis. Menangis kenapa? Ya Allah, aku ingin Ramadan terus. Aku ini mudah-mudahan hidupku, umurku sampai ke Ramadan tahun depan. Mereka langsung nangis. Setelah sholat Id langsung nangis. Beda sama pas depan ke samping nangis. Bahkan di 10 hari Ramadan akhirnya terus nangis. Nangis ke acara belanja. Itu para sahabat itu nangis karena saking rindunya tidak mau ditinggal dengan yang namanya bulan Arafah. Makanya lubar itu lubar ya. Yang kedua ada yang namanya lembur. Nah, ini yang papat itu yang pakai lubar, lembur. Maksud lembur itu apa? Lembur itu kita dihancurkan segala dosa. Kita dihancurkan segala dosa. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa selama 1 bulan penuh. Itu lembur. Karena janji Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah disebutkan minimal 4 hadis itu
Di bulan Ramadan Nabi sebutkan yang pertama, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan secara penuh tanpa batal menurut syariat, gufirallahu, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Itu. Kemudian yang kedua, barang siapa Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan. Nah, bahasa qiyam Ramadan kan bahasa agama supaya dia efektif. Barang siapa yang tarawih di bulan Ramadan full, maka gufirallahu, Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Itu. Yang selanjutnya, man qoma lailatul qadri, barang siapa di malam Lailatul Qadar dia sholat, dia bermunajat kepada Allah, menghidup-hidupkan Lailatul Qadar, maka gufirallahu, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Yang terakhir, man i'tikafa, barang siapa yang beriktikaf di bulan Ramadan, gufirallahu, Allah ampuni segala dosa-dosa. Jadi kalau kita lakukan selama bulan Ramadan, apalagi di 10 terakhir bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka disebut dengan lembur bisa. Nah, ingat ibu-ibu semuanya, di akhir Ramadan para ustaz selalu mengatakan begini, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dibaca teman-teman, dibaca Alhamdulillah seluruhnya. Nah, tapi harus sampai di bagian kiri. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau itu senang dengan kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah. Begitu bahasa. Jadi Allah itu akan memaafkan seluruh hamba-hambanya. Tetapi ingat, ada tafsir dari ulama mengatakan begini, perhatikan. Ini poin penting. Allah akan memaafkan segala hamba-hambanya di akhir Ramadan. Tetapi Allah tidak akan sempurna memaafkan hamba-hambanya selagi hamba-hambanya tidak saling memaafkan. Ini kuncinya. Ulangi ya, kata-katanya. Allah memaafkan seluruh hamba-hambanya di akhir Ramadan. Tetapi Allah tidak akan sempurna memaafkan hamba-hambanya selagi hamba-hambanya tidak saling memaafkan. Makanya sok aya dikurangkan maaf-maafan. Eta dalilna. Tempat, ya tempat. Minal aidin wal walidin. Mohon maaf lahir batin pada masalah saya harus. Mohon minal aidin wal walidin salah mohon maaf lahir batin. Tapi kebiasaan kita pas minal aidin wal walidin nyuhunkeun hapunten mohon maaf lahir batin itu sama. Tos dimaklum kesadaya. Makanya di beberapa pasok ada tradisi anak, tradisi mudik. Mudik teh naon? Nya mudik teh kaya nyuhunkeun hapunten eta mengamalkan keterangan yang tadi. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Ke atas paling tadi. Mudah-mudahan ke atas. Ini hayat mufarkin dia. Ustaz, kan di keterangan ini nyungkeun hapunten teh di awal Ramadan, satu acara Ramadan terus pas akhir Ramadan tertengah mah zaman sahabat. Kenapa? Zaman sahabat mah qalbuna kayak udah banyak kebersihan, udah bersih. Hari bulan lah di akhir Ramadan baru terus eta karena gue karena itu barang itu beda repotnya. Jadi bagi kita sebelum Ramadan kita saling memaafkan, ketika Ramadan di akhir Ramadan sama kita memaafkan. Kenapa? Tuhibbul afwa fa'fu anni. Kantos benar. Nah, tekniknya adalah, caranya adalah melakukan silaturahmi. Makanya sok aya doa kayak kepada silaturahmi dan sebagainya. Nah,
Zaman dahulu, ibu-ibu, ini masuk ke halal bihalal. Zaman dulu, ketika presiden pertama kita, Bung Karno, mau mengumpulkan tokoh-tokoh agama, susah, sulit. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia membuat undangan, acaranya silaturahmi. Ternyata mendongkrak nganggur saparapan setengah tempul. Jika dia itu tuanya saya bilang alhamdulillah. Iya mah contoh yang buatan saya. Nah, gitu tempul. Akhirnya bagaimana? Akhirnya beliau meminta saran kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah, meminta saran ini bagaimana mengumpulkan para ulama se-Indonesia. Akhirnya Kiai Wahab mengatakan, sudah, sekarang kita bikin acara, tapi namanya jangan silaturahmi. Apa namanya? Namanya halal bihalal. Dibikinlah undangan halal bihalal. Ternyata yang datang full. Namanya beda, intinya sama. Karena halal bihalal. Artinya apa? Artinya halal bihalal dihalalkan. Jadi saling menghalalkan diri. Ketika kita dalam bertetangga ada makanan yang kemakan atau apapun dengan halal bihalal, dibebaskan itu semua. Untuk apa? Untuk mengandalkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya halal bihalal. Jadi ibu-ibu upami badai ke Arab gitu, badai halal bihalal itu wahaya. Wahaya halal bihalal. Yang ada halal bihalal hanya di Indonesia. Luar biasa. Apakah itu tidak boleh? Bagus, karena isinya adalah silaturahmi. Kantosnya itulah halal bihalal. Tapi cirinya biasanya ada makan-makan. Bukan biar makan-makan. Adik saya kalah dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah jadi yang menginisiasi halal bihalal, namanya itu adalah Kiai Wahab Hasbullah. Siapa dia? Dialah yang menulis lirik Yalal Waton. Sampai dengar ya? Yalal Waton, Yalal. Nah itu. Wah, kalau kami ngobrol sejarah mau beres-beres. Ini atas pengaliman itu karena khusus saya nama halal bihalal diakhiri dengan makan-makan, jadi mungkin mau tahun 5 yang saya pilih sonten pilih lapar tahun kira-kira bukan proses. Nah, karena tentunya apa yang dua tadi teh, mana dua teh lubar beresnya, kemudian lebur nukada anu katinya kupat buta teh nyaeta luber. Nah, luber teh cenah Ustaz. Luber teh banyak keberkahan. Ciri keberkahan salah satunya apa? Makanan banyak. Di hari raya banyak makanan luber. Sampai anu biasa tetua kayaknya boleh makan sagala di rumah. Boleh membayar pokoknya. Akhirnya satu perut itu luber. Karena tidak terbiasa itu luber berkah kebanyakan gitu ya, banyak. Nah ini ibu-ibu saya, ada sebuah kisah ini diambil kisah ini dari kitab Uyunul Hikayat yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jauzi. Kisahnya begini. Ini untuk menandakan bahwa yang namanya Idul Fitri tidak identik dengan yang namanya hal-hal yang baru gitu ya. Mau rumah baru, mau pakaian baru dan sebagainya. Ini ada kisah. Dahulu ketika zamannya salafus saleh, setelah
ada seseorang yang bernama Al-Waqidi. Ada seseorang namanya Al-Waqidi. Nah, Al-Waqidi ini dia itu orang soleh, tetapi menjelang hari raya kemudian dia diminta sama istri dan anak, wahai ayahku, kita belum punya apa-apa mendekati hari raya. Ternyata pasti bahagia. Jadi ibu-ibu kami nyebutkan ke suami, emang di kampung pulang saya meminta kepada suami, wahai suami, sebentar lagi hari raya, kita belum punya apa. Biasa kan kue gitu, kan kenapa ya saudara kewan gitu. Ini kita belum punya, kata suami, kata istrinya, kita punya mana wahai suami. Akhirnya suaminya bagaimana? Pergilah dia ke temannya. Temannya ini adalah pejabat pemerintah. Nah, bahasa sekarangnya pejabat gitu. Nah, pergilah dia ke temannya, masuk ke dalam. Namanya itu adalah Hasan Al-Khalid, Hasan bin Khalid. Masuklah dia ke rumah, ngobrol biasa. Belum masuk ke intinya. Biasa hari tos inti namakan. Bagaimana itu Umawi? Nah, biasa itu pas pada inti awal. Baru masuk ke intinya. Ini tempatnya yang pejabat ini Hasan Al-Khalid ini. Kemudian bahasa sekarang itu ditelepon sama istana, harus pergi ke istana. Akhirnya dia tidak sampai mengucapkan meminta tolong, dia sudah pergi ke istana. Pergilah ke istana. Akhirnya Al-Waqidi ini bingung, ini mau kemana ini saya? Akhirnya dia berpikir, ada teman saya lagi, dia itu pedagang kecil. Akhirnya dia pergi ke pedagang kecil itu temannya. Pas bertemu dengan temannya, ditanya oleh temannya, wahai Waqidi, ngomong apa? Kata Waqidi, pinjami aku uang untuk hari raya, aku tidak punya uang. Kata temannya pedagang kecil ini, wahai Waqidi, ini ada uang, diberikan dalam bentuk buntalan khusus. Buntalannya itu tidak khas, tidak mungkin sama dengan yang lain. Ada buntalan, diberikan 200 dirham. Bahasa sekarang 200 dirham itu satu dirhamnya kurang lebih 4.000. Jadi kalau 200 dirham 800, nah kurang lebih 800.000 ya, 200 dirham. Ini Al-Waqidi kemudian dengan hati senang dibawalah ke istrinya. Pas datang ke rumah ke istrinya, wahai istriku, ini ada 200 dirham. Gunakan bagi-bagi, mau pakai beli baju, mau buat anak, mau buat kue, bagi-bagi, pas-pas tuh istrinya senang. Ketika mau dibuka, ada tamu datang. Tamu datang, tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas dilihat, oh ternyata dia itu Bani Hashim, anak cucunya Bani Hashim sendiri datang. Kalau Bani Hashim kan itu turunan Nabi gitu ya, maksudnya dari jalur ayah. Datang seorang ke sana, terus ngobrol sama Waqidi, mau apa wahai Isa? Kata ini Pak bilang, aku sebentar lagi hari raya, aku nggak punya uang. Bolehkah aku pinjam kepadamu wahai Waqidi? Waqidi bingung, dia juga pinjam. Akhirnya dia berpikir, kemudian datanglah ke istrinya. Wahai istriku, itu ada tamu. Dari mana? Dari Bani Hashim. Mau apa? Mau minjem uang. Terus gimana menurutmu wahai suamiku? Kata suaminya gini, begini saja wahai istriku, itu kan dari Bani Hashim, kita menghormati turunan Bani Hashim karena Nabi turunan dari Bani Hashim. Kita bagi setengah-setengah saja.
istrinya marah. Kan kita juga marah gitu. Kita nggak punya uang, boleh pinjam, marah gitu kan. Tapi marahnya berbeda. Ini istri Wahyudi marahnya gini, wahai suamiku, kita itu bisa hidup terarah karena Nabi. Kita ini bisa hidup dengan damai karena Nabi. Kita bisa mengenal Allah. Kenapa engkau berani-berani memberikan setengahnya kepada orang itu, sedangkan itu adalah serundanya kerabatnya Nabi? Engkau berani-beraninya memberikan setengah, itu marahnya. Beda aja pulang. Itu marahnya. Kemudian Al-Wahyudi mengatakan, wahai istriku, jadi bagaimana solusinya? Kata istrinya, berikan semuanya. 200 dirham diberikan. Akhirnya belum sempat dibuka, diberikanlah yang 200 dirhamnya itu kepada si tamu tadi yang dari Bani Hashim. Diberikanlah ke sana. Akhirnya bagaimana? Lucunya begini. Ini benar hikayatnya ada di dalam kitab. Bani Hashim ini pulang. Ketika pulang di jalan, ternyata dia temenan dengan pedagang kecil itu. Temenan ternyata. Si pedagang kecil ketemu dengan si orang yang ingin diwakili itu, yaitu orang Bani Hashim itu. Kemudian bicaralah si pedagang kecil yang dipinjemin sama si Wahyudi ini. Wahai temanku, aku butuh uang. Uangku dipinjam sama aku butuh uang. Bolehkah dipinjam aku uang? Ini Bani Hashim orang ini tanpa pikir banyak dikasihkan lagi. Ini si uang yang 200 kali dibalikin lagi kepada si pedagang kecil itu. Itu si pedagang kecil pas melihat buntelannya, ini familiar, ini asal kenal, asal kenal ini apa, buntelannya kayak gini asal kenal. Pas dibuka, bener 200 dirham kan dulu dia kasihkan si Wahyudi. Akhirnya dia datang ke Wahyudi, ini gimana? Mana uang saya? Oh, tuh si kamu dibawa. Akhirnya ngayu. Itulah Abaliyun. Orang-orang baik seperti itu, gitu ya. Orang-orang baik seperti itu. Akhirnya bagaimana gongnya ketika Wahyudi mendengar berita bahwa temannya pejabat itu datang utusannya kepada mereka bertiga, wahai Wahyudi, ditunggu sama Hasan bin Khalid tadi. Akhirnya datanglah Wahyudi ke temannya yang pejabat itu, kemudian diceritakannya, kata temannya itu, wahai Wahyudi, mohon maaf kemarin aku ditelepon harus ke istana. Jadi bagaimana, apa keinginanmu itu? Wahyudi menceritakan, dia pinjam dari teman, dia pinjemin lagi, mutar. Akhirnya temannya yang pejabat itu memberikanlah kepada Wahyudi 1.000 dinar. 1.000 dinar itu bagaimana? 1 dinarnya itu 50.000 sekarang. Jadi kurang berapa? 50 juta. Gitu ya. Kemudian temannya mengatakan, Wahyudi, ini yang 2.000 dinar untukmu, yang 2.000 dinar sama orang yang dari Bani Hashim, yang 2.000 dinar berikan kepada pedagang kecil itu. Semuanya dapat 2.000, totalnya 6.000. Sisanya buat siapa? Buat istriku. 4.000 dinar. Kenapa? Karena dialah yang paling banyak pahalanya. Akhirnya istrinya dapat 4.000 dinar. Itu kisahnya, gitu ya. Artinya apa? Ketika keberkahan itu tidak selalu identik dengan hal-hal yang baru menurut kita, menyenangkan orang lain, itulah hakikinya berkah. Kata sih, mudah-mudahan orang saling menyenangkan di antara kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Terakhir, tuh kan tosnya saling berkah. Terakhir kan atos lubang, lebur, luber atau luber, yang terakhir labur.
Labur teh naon dina bahasa Jawa teh nyacas putih suci. Jadi ari tos beres Ramadan teh labur putih. Makanya jangan kamu rumah teh sok dicat bodas. Ngake abu jangan kamu abi mah ngalaman kene abu supaya naon eta teh sebagai tanda, sebagai apa ya, oh ini kesucian Allah gitu ya. Nah, para ulama akhirnya menyepakati ini supaya jadi budaya yang baik, maka dari keempat itu diambil kata lebaran begitu. Makanya sampai sekarang namanya lebaran. Karena di Indonesia itu begitu, lebaran terus harus segera jadi apaan lebaran. Tahlil sendiri sesegera tahlil lah. Sholawat sendiri, anda bayangkan berjamaah sholawatan. Tapi karena di Indonesia tambahan gitu ya. Kalau secara berjamaah. Nah, ibu-ibu ada beberapa istirahat sangat dimuliakan Allah. Cekapnya yang ada di angkosan lebih ibu dan lihat gitu ya. Mudah-mudahan saya orang ngaji menjadi salah pasti seder. Tapi khusus untuk hari ini yang namanya halal bihalal atau studina gitu ya, saling menghalalkan gitu, saling menghalalkan. Kemudian lebaran dari kata apa? Tenang sebagai lebaran itu sama gitu ya. Tapi upami ke luar negeri, kalau pada ke Arab nyebabnya Idul Fitri atau lebaran kalau kosong atau lebih halal. Sekarang teman-teman ibu-ibunya khusus spesial untuk teman-teman, mudah-mudahan orang sananya kini terhormat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, saya akan ditutup kurang sholawatannya, ditutup lihat sholawatnya biasa enggak diikuti saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا وفرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقدم بها ذنوبنا واسر بها اولنا وبلغ بها املنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا وانس بها وشأننا وارحم بها غربتنا وظهر بها وسيلتنا واشف بها مرضنا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والاخره وجعلها نور بيننا وبيننا ومن خوفنا ومن تحتنا وفوقنا وحياتنا وموتنا وفي قبورنا واسنا وزنا يوم القيامة على رؤوسنا وسجل بها وواسنا سألنا وضبرك علينا تربنا من محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمن ولا تقرب بيننا وبينها أخرى ونبينا إلى جوابه الكريم والذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم أعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العليا بالقرآن الكريم وبجاه نبيك المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن مقاصدنا. Maka tertentu saya hajat masing-masing ya Allah ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatullahil Qur'an al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daripada sejak bisa dimulai, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustaz atas tausiahnya. Sakit menggelenak kalau sampai tidak serba sederhana. Alhamdulillah. Tadi teh filosofi kupat kan Pak Ustaz? Terus saya opat senang. Tapi kumaha tuh Pak Ustaz ada adi naik filosofi kupat jadi nabihan ini. Oh, jangan terlebar.